Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Perayaan Paskah Kebangkitan Yesus pertama 20 April 2025. Terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-10 dan epistel dari Mazmur pasal 115 ayat 9-18. Diikat oleh topik atau tema Yesus bangkit dari antara orang mati. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan ikon hehe ibana sian namate. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Yohanes pasal 20 ayat 1-10, Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Perayaan Paskah pertama 20 April 2025 di bawah tema Yesus bangkit dari antara orang mati. Ikokehe ibana sian namate. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, selamat merayakan Hari Paskah Kebangkitan Yesus bagi kita. Nah saudara, setiap tahun kita merayakan kebangkitan Yesus yang kita sebut Paskah. Peringatan kebangkitan Yesus ini sangat berbeda sekali dengan perayaan kelahirannya. Peringatan kelahiran Yesus sangat mudah kita pahami, sebab hampir setiap orang merayakan hari kelahirannya sendiri toh. Tetapi kita manusia ini tidak pernah melakukan peringatan akan kebangkitan manusia, sebab dalam kenyataannya tidak pernah kita saksikan bahwa ada orang yang bangkit dari kematian, kecuali ketiga orang yang dituliskan dalam Perjanjian Baru. Oleh karena itu, ketika kita merayakan kebangkitan Yesus, bisa saja peristiwa ini sulit kita pahami, Bapak Ibu. Sulit masuk ke dalam logika berpikir kita atau akal budi kita, dan bisa saja juga menjadi sulit kita percayai. Tetapi ternyata dalam kesulitan peristiwa ini masuk dalam logika atau rasio dan akal budi kita inilah, maka semakin nampak kebesaran kuasa Allah itu dalam dunia ini, dalam hidup orang-orang percaya.
Dan itu juga berdampak bagi kita, bahwa tidak mustahil timbul kebangkitan di dalam diri kita. Ada kebangkitan meninggalkan keberdosaannya ke dalam kehidupan yang baru. Ada kebangkitan dari kegelapan ke dalam terang, keluar dari karakter buruk ke dalam karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu dampak daripada kebangkitan Yesus bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita masuki nats perikop khotbah kita, dengan mana Tuhan mau berbicara kepada kita di saat kita merayakan kebangkitan Yesus atau Paskah ini. Dalam nats ini diberitakan bahwa ada seorang perempuan bernama Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Disebut di sini saat pagi-pagi benar. Dalam bahasa Batak Toba, sugut dina hulung. Menurut Injil Matius, menjelang menyingsingnya fajar. Dalam terjemahan Bibel bahasa Batak Toba, buha-buha ijuk. Kalau disebut buha-buha ijuk, itu menunjuk pada waktu sekitar antara pukul 4 atau mungkin juga hingga pukul 4.30 dini hari. Kemudian menurut Injil Markus 16 ayat 1, ada 3 orang perempuan yang disebut di sana. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Saudara, meski ada perbedaan-perbedaan data yang ditulis dalam keempat Injil ini, hal itu tidak perlu dipersoalkan sebab ada penekanan-penekanan khusus di masing-masing Injil atau penulis Injil itu. Nah, kenapa Injil Yohanes hanya menyebut nama Maria Magdalena yang berangkat ke kubur Yesus pagi-pagi benar subuh dina hulum itu? Apa? Penulis Injil Yohanes mau menekankan, Bapak Ibu, betapa cintanya Maria Magdalena ini kepada Yesus. Sebagai tanda cinta pada Yesus, dia pergi sendirian ke kubur Yesus di saat masih gelap, pagi-pagi benar, subuh dina hulum, masih buha-buha ijuk atau fajar menyingsing. Dan sesampai di kubur Yesus, dia melihat batu besar itu atau penutup kubur itu sudah terangkat. Kubur itu sudah terbuka. Akibatnya dia sangat-sangat kecewa, sedih sekali. Tetapi dia tidak mundur. Meski sedih, dia tidak putus asa. Nah, dia berangkat menemui hamba Tuhan, murid Yesus yang bernama Simon Petrus, dan seorang murid yang lain disebut di sini dengan berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara mendengar informasi itu, Simon Petrus dan murid yang lain itu langsung meresponi dan kedua mereka ini segera berlari menemui kubur Yesus. Nah, ternyata murid yang lain itu lebih duluan tiba di kubur Yesus dengan melihat kubur kosong tanpa mengecek hingga ke dalam kubur itu. Murid yang lain itu sedih, kecewa, tidak masuk, hanya melihat dari luar saja, sandema. Tidak lama kemudian, Petrus juga tiba, langsung masuk ke dalam, dan murid yang lain itu pun mengikut Petrus dari belakang untuk masuk lagi. Keduanya, Petrus dan murid yang lain itu melihat kubur itu sudah kosong, dan semua kain kafan dan kain peluh yang menutupi kepala Yesus itu juga sudah tergulung. Dengan menyaksikan bahwa kubur sudah kosong dan kain kafan serta penutup peluh Yesus sudah tergulung, maka disebut di sini murid yang lain itu menjadi percaya. Dan akhirnya kedua mereka ini, Simon Petrus dan murid yang lain itu pulang ke rumah mereka. Saudara, itulah yang diserukan tema atau topik perayaan Paskah pertama di Minggu tanggal 20 April 2025 kepada kita. Yesus bangkit dari antara orang mati. Ikokehe ibanasian namate. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa peristiwa yang terjadi saat kebangkitan Yesus di hari pertama itu, dan kini kita rayakan sebagai kebangkitan Yesus untuk Minggu tanggal 20 April 2025 atau lebih kita kenal dengan perayaan Paskah pertama. Kita sebut itu perayaan Paskah pertama sebab besoknya hari Senin masih ada perayaan Paskah kedua. Saudara, tema perayaan Paskah ini, Yesus bangkit dari antara orang mati. Iko
rokehi banesia namate. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Mari kita lihat sikap dan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang lain itu di sekitar peristiwa kebangkitan Yesus ini. Pengajaran pertama, tunjukkan cintamu kepada Tuhan dengan kemauanmu menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup, meniru Maria Magdalena. Itu yang pertama dulu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Dia menunjukkan cinta kasihnya kepada Yesus. Dia rela sendirian di saat pagi-pagi benar, sugut dina hulung, buha-buha ijuk, atau saat fajar menyingsing, mendatangi kubur Yesus. Wah, luar biasa hebatnya Maria Magdalena. Luar biasa hebatnya dia menunjukkan cinta dan imannya kepada Yesus di saat suasana menegangkan, suasana mencekam, menakutkan tuh. Siapa Maria Magdalena ini sehingga dia menunjukkan imannya yang hebat itu kepada Yesus. Saudara, dari Maria Magdalena inilah dulu Yesus mengusir 7 ragam roh jahat, Bapak Ibu. Baca Lukas pasal 8 ayat 2. Dia merasa jika Yesus tidak mengusir ke-7 roh jahat itu dari tubuhnya, wah, dia mau jadi apa? Dia nggak manusia lagi. Dia sadar itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya sebegitu cintanya dia kepada Yesus, dan dia tunjukkan itu dalam khotbah ini. Dalam menunjukkan kasihnya, cintanya, sikapnya yang baik kepada Tuhan, dia rela melakukan apapun, dia rela berkorban. Meski seorang perempuan, dia tidak peduli apapun resikonya yang harus dihadapinya. Dia pergi tanpa teman, sebagaimana menurut Injil Yohanes ini. Dia terobos gelapnya malam. Dia tidak peduli dinginnya hembusan angin dini hari itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini seharusnya menjadi renungan yang dalam, bahkan menjadi tiruan teladan yang bagus ini bagi kita untuk menunjukkan iman kita dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun kita harus menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup, menghadapi berbagai-bagai pergumulan, ancaman-ancaman penderitaan. Saudara, kalau cinta, kasih, atau iman yang mendorong seseorang, maka dia akan melakukan apa saja yang baik menurut dia, yang timbul dari pikirannya, dari hatinya, dari imannya. Tidak akan ada rasa takut dalam melakukan yang baik itu. Tidak akan ada rasa takut dalam hal bertuhan, beryesus, beragama. Nggak ada. Dalam bahasa Batak tuh, dangadong biar namar Tuhanon, namar Yesuson, namar agamaon. Kalau didorong oleh iman dan kasih kita kepada Yesus, meski banyak orang di sekeliling, di sekitar kita, baik yang satu kepercayaan, baik yang tidak seiman dengan kita, yang mungkin saja tidak menghendaki perbuatan-perbuatan baik kita itu, mungkin saja dia akan terobos itu semua pengganggu-pengganggu yang menghalangi perkembangan imannya. Bahkan dia tidak akan peduli apapun resiko tantangan hidup yang harus dihadapinya. Saudara, dia akan terus menunjukkan imannya. Kalau imannya sudah hidup, dia akan terus melakukan yang baik, yang meskipun tidak banyak yang mendukungnya. Apapun akan dia korbankan demi untuk menolong orang lain, menolong aktivitas atau kegiatan-kegiatan gereja. Saudara, mari kita tunjukkan semangat rohani, semangat jasmani untuk bertuhan, beryesus, bergereja, marhuria seperti Maria Magdalena di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari, terutama para Maria Magdalena masa kini, siapa itu? Akainata. Sorry pada ibu-ibu yang kami kasihi, kalianlah akainang Maria Magdalena saat ini di tengah-tengah keluargamu, dalam persekutuan gereja kita, di tengah-tengah punguan marga kita, dan di tengah-tengah kehidupan bersosial, berkomunitas. Tunjukkan kasihmu dengan kerelaan menerobos berbagai-bagai kegelapan hidup ini. Banyak sekali yang membuat hidup keluarga kita gelap, membuat hidup kita mati. Terobos itu semua. Amin. Akainang alusihamu. Apalagi para ibu-ibu yang sudah merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya, seperti Maria Magdalena ini, yang dari dalam dirinya diusir Tuhan 7 macam roh jahat.
Nah, ibu-ibu juga yang sudah merasakan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, banyak toh, banyak. Sudah menyembuhkan mungkin dari sakit penyakit, sudah menolong ibu-ibu keluar dari gangguan-gangguan masalah dalam keluarga dan lain-lain. Nah, dengan semua itu tunjukkanlah imanmu. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, jangan simpan-simpan segala bentuk kekecewaanmu, ungkapkan itu kepada hamba Tuhan. Nah, saudara, ini sikap kedua dari Maria Magdalena yang perlu kita renungkan lagi. Ketika Maria Magdalena merasa kecewa, pikirannya mendongkol, pojot situ tuh rohana madituk marsak, apa yang dia lakukan? Oh, dia tidak menyimpan-nyimpan semua sakit hati itu dalam pikirannya. Dia merasa ada yang bisa menolong dia. Kepada siapa dia memberitakan yang ada dalam pikirannya itu? Saudara, dia merasa ada yang bisa dengan dia berbagi rasa, berbagi masalah, menyangkut Yesus, menyangkut iman, menyangkut kebenaran, menyangkut pelayanan. Dia percaya betul bahwa yang namanya hamba Tuhan, yaitu murid Yesus, Simon Petrus, dan murid yang lain itu, yang adalah hamba-hamba Tuhan, merupakan tempat dia mengadu, tempat dia menyerahkan semua persoalannya. Dia berharap setelah dia memberitahu itu kepada murid Yesus itu, dia tidak lagi stres, dia akan selamat, hilanglah semua rasa-rasa takut, kekecewaan dalam dirinya. Nah, terutama para ibu-ibu kami, akainata soripada behado, kamu akainan. Kalau ada persoalan dalam hatimu, kalau kamu mengalami kekecewaan atau pergumulan hidup, pergumulan dalam keluargamu diterpa oleh berbagai-bagai tantangan. Apa munculkah dalam pikiranmu menemui teman-teman yang kamu percayai bisa menolongmu? Apa kamu datang kepada Yesus? Apa kamu datangi murid Yesus yang dalam hal ini orang yang dekat dengan Tuhan? Bisa saja para hamba-hamba Tuhan itu. Bisa saja karena posoni dia bataka pelayan-pelayan gereja, tetapi bisa juga teman-teman yang lain yang memang dia adalah murid Yesus. Dan di atas murid Yesus, di atas Petrus itu, atau di atas para hamba-hamba Tuhan itu, ialah ada Allah kita di sorga. Apa kamu mengadu pada Allah kita di sorga setiap ada masalah dalam hidupmu? Sekali lagi, khotbah ini bertanya kepada kita, khususnya kepada para ibu, tuakainata. Apa pertanyaan? Kemana engkau pergi mengungkapkan isi hatimu, kekecewaanmu, pergumulanmu? Kemana? Jangan diamkan itu dalam hatimu, dalam pikiranmu. Jangan biarkan itu merusak pikiranmu. Apalagi jangan biarkan kamu jadi stres. Gabe sande, gabe gada, unang. Jangan cari orang-orang pintar. Akade itu akana malo. Jangan pakai ganja, pakai bius, obat-obat terlarang, jimat-jimat untuk mengurangi pikiranmu yang stres itu. Carilah hamba-hamba Tuhan. Carilah teman-temanmu yang betul-betul dia adalah hamba Tuhan yang bisa menolongmu, terutama mengadukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah tempat pengaduan kita. Yesuslah jawaban bagi semua persoalan-persoalan dan kemelut hidup kita, hidup Bapak Ibu, terutama hidupnya kainata soribada. Amin, para ibu-ibu. Pengajaran ketiga, dalam menanggapi segala kejadian, tetap hati-hati, jangan takabur. Saudara, ada catatan saya tentang Maria Magdalena ini yang juga patut kita renungkan. Ketika Maria Magdalena memberitahu kejadian itu pada Petrus, dia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, betul bahwa kubur Yesus sudah kosong. Tetapi ucapan Maria Magdalena terlalu cepat mengatakan Tuhan telah diambil orang. Apa betul diambil orang? Oh, tidak Bapak, Ibu. Maria saja tidak melihat hingga ke dalam kubur itu. Apa yang terjadi? Dia hanya melihat batu penutup terbuka dari luar saja. Andai kata dia masuk ke dalam, pasti akan terjadi perubahan pikirannya. Maria Magdalena tidak hati-hati, tidak jeli, dan manat. Terlalu cepat dia menyebarkan informasi yang tidak benar itu. Maria Magdalena terbawa emosionalnya, perasaannya, pikirannya yang menghantui dia, nalurinya yang tidak benar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keteledoran Maria Magdalena ini bisa saja terjadi bagi banyak orang di antara kita.
Bahkan di antara kita pendengar khotbah ini, terutama di zaman medsos ini. Nah, sering sekali kita terlalu kecepatan membuat berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Terlalu cepat mempostingnya di medsos. Terlalu cepat juga mendengar suara-suara hati kita yang mendorong kita membenci orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun kita, ibu-ibu, bapak-bapak, orang muda, juga para pelayan-pelayan gereja. Nah, khotbah kita di perayaan Paskah pertama kebangkitan Yesus 20 April 2025 ini menyadarkan kita lewat pengalaman Maria Magdalena ini agar selalu dan selalulah kita hati-hati menyebarkan informasi, memposting berita-berita kepada orang lain atau di medsos dan di lembaga-lembaga pemberitaan dan sebagainya. Sangat lebih baik kita pakai istilah cek dan recheck. Cek and recheck terlebih dahulu semua berita-berita. Semua yang berpotensi membuat kita salah bertindak, menjadi teledor dan takabur dalam meresponi suatu kejadian. Lebih baik terlebih dahulu kita cek and recheck, supaya jangan terlanjur kita membicarakan, menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, lawanlah segala hal yang membuatmu kecewa, bangkitkan kepercayaanmu. Saudara, Petrus dan murid yang lain disebut di sini. Nah, sebelum saya teruskan siapa itu murid yang lain, istilah atau frase murid yang lain itu dalam Injil Yohanes terdapat sebanyak 6 kali. Itu menunjuk kepada Yohanes sendiri. Saudara, Petrus dan Yohanes ini atau murid yang lain ini cepat menanggapi berita yang dibawa Maria Magdalena tadi. Mereka tidak berlambat-lambat menanggapinya, apalagi tidak apatis. Mereka tidak acuh tak acuh. Kepedulian para hamba Tuhan itu begitu tinggi menyikapi kedatangan Maria Magdalena menyampaikan berita tanpa diskusi terlebih dahulu, tanpa berdebat lagi, tanpa menggunakan pertimbangan akal budi, pikiran rasio, tanpa juga mempertimbangkan resiko yang harus dihadapi. Mereka berdua langsung berlari ke kubur Yesus, Bapak Ibu. Dan ternyata Yohanes begitu bersemangat sekali, semangatnya berapi-api. Dialah justru jauh lebih duluan sampai dibandingkan Petrus. Tetapi bagaimana selanjutnya sikap Yohanes ini? Setelah Yohanes melihat kubur itu kosong dan melihat kain kafan terletak di tanah tetapi tidak masuk ke dalam, Yohanes langsung kecewa. Dia duduk menunggu Petrus di luar sana. Tidak berapa lama lagi kemudian Petrus juga sampai. Dan langsung Petrus itu masuk ke dalam kubur. Nah, tidak seperti Yohanes. Petrus langsung masuk dan melihat kain kafan terletak di tanah, sedang penutup peluh Yesus tergulung. Dan di saat itu juga barulah Yohanes ikuti Petrus masuk ke dalam, dan akhirnya Yohanes menjadi percaya. Nah, kemudian keduanya pulang ke rumah. Saudara, apa yang kita lihat dari kedua sikap murid ini? Pertama, dari sikap Yohanes, bisa saja sikap Yohanes ini terjadi dalam hidup kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Bisa. Kadang-kadang kita bisa saja seperti Yohanes ini, begitu bersemangat bergereja, marhuria, begitu bersemangat menjadi anggota KOR, menjadi pengurus dewan, koinonia, marturia, diakonia, bahkan begitu bersemangat masuk dalam lingkungan pemangku jabatan gereja menjadi parhalado. Nah, dimulainya semangatnya berapi-api, tetapi sedikit saja dia mengalami sakit hati. Dia kecewa melihat teman, mendengar kritikan-kritikan jemaat, melihat sikap pendetanya yang tidak seperti yang dia bayangkan. Nah, apa yang terjadi pada dia? Bisa saja semangatnya pupus, Bapak Ibu. Bisa saja dia mulai mandek melayani, berhenti melayani, ke gereja pun nggak datang lagi. Oh, sayang sekali kalau seperti itu sikap orang-orang percaya. Yang pertama. Kedua, namun. Sekali lagi namun. Kenapa namun? Ternyata Yohanes yang ditulis dalam ayat 8 Bapak Ibu di sini. Dan ia melihat dan percaya. Oh, ada perubahan baru dalam kehidupan Yohanes saat dia mengikuti Petrus masuk ke dalam dan dia melihat apa yang ada di dalam. Nah, ada perubahan dalam diri Yohanes. Dia tidak tetap lagi dalam kekecewaannya. Dia bisa melawan hal-hal yang membuat
membuatnya bersikap bete, kecewa. Bete artinya itu apa? Ya, kecewa sekali dalam hidupnya. Dia bisa melawan suara-suara yang mengajak dia putus asa. Oh, luar biasa. Pengalaman Yohanes ini, Bapak Ibu. Saudara, pergumulan tetap akan ada. Hal-hal yang membuat pikiranmu, pikiran hati kita menjadi bete, tersinggung, sakit hati, benci kepada seseorang, tetap saja akan muncul, akan ada, akan datang itu dalam diri kita, Bapak Ibu. Itu semua akan kita rasakan. Justru dari saudaramu, mungkin itu datang dari temanmu, itu datang keluargamu, atau donga sapunguanmu, donga sapalayananmu, temanmu yang nongki-nongki malam minggu bisa saja membuat kamu bete, sakit hati, membuat kita, Bapak Ibu, marukil. Tetapi tirulah Yohanes ini. Dia bisa melawan hatinya, melawan suara-suara yang membuat dia sakit hati, membuat dia kecewa. Nah, mari kita seperti ketiga orang yang disebut dalam khotbah ini. Seperti Maria Magdalena yang begitu berani menerobos semua tantangan. Seperti Petrus yang menjadi tempat Maria Magdalena mengadu, menyampaikan air mata. Dan juga terakhir, seperti Yohanes yang mau melawan segala suara-suara jelek dalam dirinya, hingga pada akhirnya bangkit kepercayaannya kepada Yesus. Agar kita bisa mampu menerapkan semua yang baik-baik itu, Bapak Ibu, ingatlah, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ikokehe ibanasiana mate, sebagaimana seruan topik minggu perayaan Paskah 20 April 2025 ini bagi kita. Selamat merayakan Paskah bagi kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di perayaan Paskah pertama 20 April 2025 ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 ini, agar semakin banyak orang yang tetap percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Ikon hehe ibana sian namate termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Perayaan Paskah pertama 20 April 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memperkuat, memperteguh iman kami. Sikap dari ketiga orang yang disebut dalam khotbah ini, Maria Magdalena, Simon Petrus, dan Yohanes, yang begitu kuat menghadapi semua tantangan, mampu menerobos segala tantangan dan kesulitan dan permasalahan. Meskipun kubur sudah kosong, tetapi iman mereka selalu menjadi kuat. Terima kasih Bapak untuk khotbah ini. Berkati hamba dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.